Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Kartika Putri, NPM 19103030361. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa penyakit yang menyerang hewan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi jaringan serta organ pada tubuh hewan. Apa itu jaringan hewan? Jaringan hewan merupakan sebuah kumpulan sel yang memiliki persamaan pada struktur maupun fungsi yang dimiliki oleh hewan. Jaringan hewan terdiri dari 4 bagian, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan saraf, dan jaringan otot. Yang pertama yaitu jaringan epitel dibagi menjadi 6 bagian, yaitu silindris semu berlapis, kubus selapis, silindris berlapis, pipih berlapis, pipih selapis, serta silindris selapis. Jaringan ini terdiri dari sel-sel yang melapisi permukaan tubuh atau rongga dalam tubuh, di mana terletak pada usus, paru-paru, pembuluh darah, serta jantung. Fungsinya untuk menyerap dan mengeluarkan zat, melapisi organ, pembuluh darah, dan tulang, sebagai fungsi sensorik, melindungi tubuh dari bakteri. Selanjutnya adalah jaringan ikat. Fungsi dari jaringan ikat ini yaitu untuk mengikat sel-sel sehingga membentuk suatu jaringan dan mengikat jaringan yang lain, menyokong, melindungi bagian-bagian tubuh, untuk mengisi rongga-rongga yang kosong, menyimpan lemak, serta transportasi zat di dalam tubuh. Yang ketiga adalah jaringan otot. Jaringan ini tersusun atas sel-sel otot, di mana berfungsi untuk alat gerak aktif. Sifat dari jaringan ini yaitu kontraksibilitas, ekstensibilitas, serta mampu elastisitas. Dan yang terakhir adalah jaringan saraf. Jaringan ini tersusun atas sel-sel saraf atau neuron, terletak pada seluruh tubuh dan berpusat pada otak, berfungsi sebagai untuk menerima rangsangan baik dari luar maupun dalam. Selanjutnya, rangsangan itu diolah oleh otak untuk mendapatkan respon yang sesuai. Selanjutnya, apa itu organ hewan? Organ hewan merupakan kelompok jaringan yang melakukan beberapa fungsi, secara umum mencakup jantung, paru-paru, otak, mata, dan sebagainya. Organ hewan terdiri dari beberapa sistem. Yang pertama, sistem pernapasan, kedua, sistem peredaran darah, ketiga, sistem rangka, keempat, pencernaan, 5, reproduksi, keenam, ekskresi, dan yang ketujuh, sistem hormon. Yang pertama adalah sistem pernapasan. Sistem pernapasan memiliki fungsi untuk memproduksi oksigen dan mengeluarkan sisa metabolisme yang berupa karbon dioksida, serta menghasilkan energi dengan menyederhanakan senyawa-senyawa organik. Yang kedua adalah sistem peredaran darah. Sistem ini memiliki fungsi untuk mengangkut sari-sari makanan serta oksigen dari usus halus dan paru-paru ke seluruh tubuh hewan. Organ peredaran darah yang utama yaitu jantung, darah, serta pembuluh darah. Yang kedua adalah sistem rangka. Sistem rangka ini memiliki fungsi untuk melekatkan otot-otot pada tulang, membentuk tubuh, menyimpan mineral, melindungi organ bagian dalam yang lebih lunak. Yang keempat adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini memiliki fungsi untuk mencerna makanan sehingga sari-sarinya dapat diserap oleh tubuh sebagai energi. Organ utama pencernaan dimulai dari mulut, kemudian dilanjutkan ke kerongkongan, dicerna oleh lambung, diteruskan oleh usus halus dan usus besar, dan kemudian dikeluarkan menjadi feses oleh anus. Yang kelima adalah sistem reproduksi, yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Sistem reproduksi ini dibagi 2 jenis, yaitu berdasarkan hewan jantan dan hewan betina. Hewan jantan memiliki alat reproduksi seperti testis, vas deferens, ductus epididymis, kelenjar prostat, dan uretra.
Sedangkan hewan betina memiliki alat reproduksi seperti indung telur, rahim, oviduk, serta vagina. Yang keenam adalah sistem ekskresi, di mana sistem ekskresi ini berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa proses metabolisme tubuh hewan sehingga keseimbangan cairan tubuh dapat terjadi. Organ utama sistem ekskresi ini yaitu ginjal, kandung kemih, dan kulit. Dan yang terakhir adalah sistem hormon yang memiliki fungsi untuk menghasilkan hormon yang dibutuhkan oleh tubuh hewan. Selanjutnya yaitu materi inti, beberapa penyakit hewan. Penyakit hewan yang pertama adalah antraks. Antraks ini disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Manusia dapat terinfeksi apabila kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi. Gejalanya yaitu gigi hewan bergemerutuk, hewan terlihat gelisah dan depresi, terdapat luka pada lidah, mengalami sesak napas, terjadi pembengkakan pada leher, dada, dan perut, keluar darah berwarna kehitaman dan encer dari lubang-lubang tubuh. Selanjutnya, pengobatan untuk sapi yang diduga terjangkit dapat dilakukan dengan pemberian antibiotik yang sudah dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter hewan. Penyakit yang kedua adalah rabies. Rabies ini merupakan salah satu penyakit hewan menular yang disebabkan oleh air liur hewan yang terinfeksi virus rabies. Penyakit ini dapat pula menyerang manusia. Gejalanya yaitu hewan terlihat gelisah atau takut, cepat marah dan mudah menyerang orang, demam, mulut berbusa, tidak nafsu makan, lemah serta mengalami kejang. Pengobatannya dapat melakukan vaksinasi pada hewan peliharaan seperti anjing atau kucing sejak dini, serta tidak membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di luar. Penyakit hewan yang ketiga adalah salmonellosis. Salmonellosis ini adalah penyakit yang diakibatkan oleh infeksi bakteri Salmonella pada hewan atau manusia yang mengakibatkan gangguan pada pencernaan atau gastroenteritis. Gejalanya yaitu hewan ternak kurang nafsu makan, mengalami kehausan dan kelesuan, feses berubah warna menjadi putih atau coklat kehijauan. Pengobatannya yang dapat dilakukan adalah memisahkan ternak yang sakit dari ternak sehat. Pada ternak muda yang baru lahir, segera berikan kolostrum atau susu yang keluar pertama kali dari induk, serta memberikan pakan berkualitas dan seimbang. Selanjutnya adalah penyakit brucellosis. Penyakit ini adalah infeksi menyebar dari hewan ke manusia, kebanyakan oleh produksi susu yang tidak dipasteurisasi terlebih dahulu. Gejalanya seperti menyebabkan masalah reproduksi seperti aborsi, lahir kemudian mati, infertilitas pada sebagian besar hewan. Tanda-tanda lain dapat mencakup artritis pada sapi dan babi, mastitis dan pincang pada kambing, serta lesi kulit yang mengalir pada kuda. Pengobatannya yaitu menjaga selalu kebersihan dan melakukan disinfeksi pada daerah yang terkena urin, darah, serta susu, serta melakukan isolasi hewan yang sakit dari hewan lain untuk menghindari penyebaran penyakit. Yang terakhir adalah mad cow disease atau penyakit sapi gila. Penyakit ini adalah gangguan pada otak sapi dewasa yang dapat menular ke manusia melalui konsumsi daging dari sapi yang terinfeksi. Gejalanya yaitu sapi kehilangan koordinasi, bertindak agresif, ambruk, kemudian mati. Sapi ketika dalam masa produksi akan mengalami penurunan dan penurunan berat badan akibat penurunan konsumsi pakan. Sebenarnya penyakit ini belum ditemukan vaksin, akan tetapi untuk melakukan pencegahan adalah selalu menjaga kebersihan kandang dan lingkungan sekitar kandang, serta menghindari kandang kotor dan becek, dan mengatur kepadatan kandang. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.